Ini biasanya nih, ini saya kasih 3 sendok makan, 3 sendok makan ya. Nah, jadi 3 sendok makan, nggak usah kasih garam ya guys ya. Nggak usah kasih garam. Nggak usah kasih micin. Micinnya nanti kalau sudah ada bijinya. Jadi 3 sendok makan aja, tanpa lengkuas guys ya. Jadi tanpa lengkuas. Jadi kita pakai takaran 3 sendok makan. Nggak usah pakai lengkuas guys. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan channel Singkong. Oke guys, kali ini saya berada di lahan singkong saya yang baru saya tanami. Itu ya, ya nggak terlalu lebar guys, sekitar setengah hektar lah mungkin, kira-kira lebih kurang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview proses pengolahan lahan saya kalau sudah ditanami singkong ini seperti apa. Ini hal yang sering saya lakukan, artinya yang saya lakukan untuk mengolah tanaman singkong saya guys. Nah, apa yang saya lakukan ini boleh diikuti, boleh juga tidak. Jadi terserah monggo ya, artinya ini hanya sharing pengalaman saja. Ini yang saya lakukan. Kalau umpamanya mau diikuti ya silahkan, kalau tidak ya silahkan, nggak ada paksaan ya guys. Oke, sebelumnya di awal tetap saya nggak lupa, saya berdoa untuk kawan-kawan ya, petani singkong semua, semoga tanam singkongnya sukses, panennya banyak, kemudian diberi kesehatan, harga singkongnya mahal, nggak usah mahal-mahal ya guysnya, 2000 saja bersih. Mantul guys. Oke guys, tak lupa juga saya berpesan kepada kawan-kawan yang suka dengan video ini, boleh dibantu like, kemudian di share dan di subscribe ya guys. Mungkin ilmu yang sederhana ini mungkin dibutuhkan kawan-kawan yang mungkin belum tahu. Bagi yang nggak suka ya diabaikan saja guys, nggak usah dipikir ya, jadi nggak usah terlalu dipikir guys. Baik, saya akan tunjukkan artinya seperti apa itu lahan saya yang saya semprot ya, saya semprot. Oke, saya balik dulu guys kameranya. Nah, ini yang baru saya tanami guys. Jadi lahan ini baru saya tanami. Nah, ini sebenarnya belum ada rumputnya guys. Ada beberapa rumput ini seperti ini, rumput gajahan. Nah, seperti itu, ada beberapa rumput gajahan. Enggak terlalu lebar tapi ya lumayan, ada sekitar setengah hektar lah guys. Ini tanamannya tanaman singkong Thailand. Thailand. Jadi ini saya tanami Thailand karena kebetulan kemarin bibitnya Thailand itu banyak, terus saya tanam lagi. Dan selain Garuda, saya juga senang sebenarnya Thailand, karena memang Thailand itu varietesnya hampir habis di sini guys. Makanya saya beli Garuda. Sebenarnya Thailand tuh bagus, apalagi Thailand yang batangnya kecil itu sebenarnya bagus. Nah, ini Thailand, jadi saya nggak beli bibit lagi, jadi saya tinggal pakai lagi aja ini bibitnya. Oke, saya balik dulu kameranya guys biar enak. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah ngelihat bagaimana lahan saya. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, lah itu belum ada rumputnya mas, itu kenapa kok sudah disemprot? Jadi gini guys, untuk pengolahan lahan itu kan kebanyakan saya kerjakan sendiri gitu. Mana yang sekira saya mampu saya kerjakan, tapi kalau umpamanya saya rasa kewalahan, saya minta bantu sama kawan-kawan kan gitu. Nah, jadi
untuk di awal seperti ini itu kebiasaan saya, memang saya semprot. Apa semprot saya? Yaitu semprot pembeku guys. Jadi untuk lahan yang baru saya tanamai seperti ini, saya kasih pembeku. Jadi tadi saya semprot pembeku ya. Selain pembeku biji, saya juga menggunakan apa itu namanya obat semprot khusus untuk tebuan atau apa itu namanya gajahan. Ini lahan ini tadi guys, lahan ini itu banyak sekali bibit gajahannya. Jadi saya antisipasi dari awal sehingga supaya nanti kalau saya tinggal kerja di tempat lahan yang lainnya, ini saya nggak kewalahan. Kalau nggak saya semprot dari awal seperti ini, saya pasti kewalahan karena rumput gajahan. Dan sebenarnya masih bisa diatasi kalau umpamanya dia nanti sudah besar gitu kan, terlambat beberapa hari gitu, sebenarnya masih bisa diatasi. Cuman sayang singkongnya guys, kalau umpamanya sudah ketutup rumput tuh sayang singkongnya. Jadi singkong yang seharusnya dia batangnya besar-besar, akhirnya dia bisa kecil. Itu karena kalah dengan rumput-rumput itu. Nah, itu kenapa saya lakukan penyemprotan di awal seperti ini, yaitu yang pertama supaya saya menghemat tenaga, yang kedua supaya saya menghemat biaya. Kalau umpamanya sampai ini banyak rumputnya, bongkor lah istilah saya itu guys, bongkor gitu kan ya. Nah, saya harus punya banyak tenaga untuk apa itu namanya nyemprot ini, waktu juga, dan pertumbuhan tanamannya sudah pasti nggak bagus gitu kan, jadi sayang. Yang kedua, kalau umpamanya nggak kita semprot kemudian, nah kita akan ngoret. Kalau ngoret dalam setengah hektar itu ya sudah banyak uangnya. Kalau sekarang mungkin 500-an guys kan gitu. Kalau ngoret bagus memang hasilnya, cuman ya itu biayanya akan besar. 500 kita belum kasih makan kopi guys, seperti itu. Nah, itu makanya kita semprot seperti ini. Dengan pekerjaan yang bisa kita kerjakan sendiri, apa itu namanya, terus biayanya juga nggak mahal ya. Ini tadi 5 tangki, 5,5 tangki itu bisa saya kerjakan sendiri, sehingga saya sudah bisa menghemat biaya. Memang cenderung seperti kayak sia-sia guys, tapi menurut saya tidak, karena saya nyemprot tebuan itu ya, saya tebuan gajahan itu saya sudah kasih apa itu namanya pembeku. Nah, saya kasih pembeku. Ini tujuannya guys ya, saya kasih pembeku seperti ini, saya tujuannya agar apa itu namanya rumput yang masih berupa biji itu bisa tertekan apa itu namanya pertumbuhannya. Jadi menekan pertumbuhan apa itu namanya rumput itu, apa itu namanya, bisa agak lama nanti tumbuhnya lagi. Nah, kan seperti itu. Terus mungkin yang besar-besar yang sudah terlanjur tumbuh seperti ini, ya cukup itu yang besar. Dan kemudian untuk apa namanya jenis pestisida seperti ini, herbisida ini seperti ini ya, herbisida ya. Jadi setidaknya ini sudah membunuh rumput gajahan itu. Dan kalau rumput daun sempit, dia insya Allah kalau masih muda-muda apa itu namanya bisa mati juga. Nah, jadi itu nanti akan memperingan proses kita ya guys ya, proses kita ke depannya. Jadi kita bisa ngolah agak banyak lahan tapi nggak terlalu banyak biaya. Terus yang perlu diketahui, kalau kebiasaan saya guys ya, untuk dosis yang saya gunakan itu ngelihat apa itu namanya, kalau untuk rumput seperti ini itu ngelihat obat seperti ini itu ngelihat rumputnya. Kalau rumputnya masih kecil-kecil seperti tadi guys, itu masih kecil-kecil sekali, itu masih daun 3, rata-rata daun 3, daun tua daun 3. Nah, itu untuk penggunaan dosisnya ini cukup saya kasih 50 sampai 60, itu nanti sudah mati. Hemat. Jadi untuk setengah hektar ini nggak habis, cuman berapa ya, 5 kali 50 liter mililiter tadi guys, itu satu tangki kan seperti itu. Untuk satu tangkinya kasih 50 mililiter atau 60 nggak apa-apa.
nggak usah banyak-banyak, sayang kan gitu, nggak usah banyak-banyak, sayang obatnya mahal kan seperti itu. Nah kemudian untuk dosis ini ya, ini saya pakai maron ya, herbisida maron itu untuk membeku, artinya ini agar menahan pertumbuhan daripada rumput yang belum tumbuh tadi ya, kita tahan biji-bijinya supaya bisa agak bertahan lama. Nanti kalau umpamanya singkong segini setidaknya masih aman singkong kita. Ini biasanya nih, ini saya kasih 3 sendok makan, 3 sendok makan ya. Nah, jadi 3 sendok makan, nggak usah kasih garam ya guys ya. Nggak usah kasih garam. Nggak usah kasih micinnya nanti kalau sudah ada bijinya. Jadi 3 sendok makan aja, tanpa lengkuas guys ya, jadi tanpa lengkuas. Jadi kita pakai takaran 3 sendok makan, nggak usah pakai lengkuas guys. Nah gitu. Nah, jadi ini 3 sendok makan tanpa lengkuas seperti itu. Kemudian ini airnya itu apa itu namanya 50 ml gitu atau 60. Nah itu udah cukup. Nah jadi langsung dijadikan satu, jadi kita kerjanya lebih gampang. Nah gitu guys. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan guys ya. Ya semoga bermanfaat. Kalau umpamanya nggak bermanfaat ya video ini biarin saja kan seperti itu. Kalau mungkin bermanfaat, apa itu kawan-kawan suka, bantu subscribe, kemudian di like, kemudian di share. Oke guys, mungkin cukup itu aja. Saya sudah lumayan capek, sudah habis 5 tangki setengah ini. Ini tadi guys, aduh tangkinya rusak, tangkinya kayak kentang nih gitu. Oh ya guys, saya ulangi lagi, ini tadi singkong saya tanami jenis singkong Thailand, bukan Garuda ya. Kenapa? Karena memang bibitnya tadi itu sudah Thailand. Jadi Thailand sebenarnya bagus kalau Thailand kecil guys. Itu makanya saya pakai aja daripada saya beli lagi kan, lumayan menghemat. Jadi ini jenis Thailand. Dan perlu diketahui ya guys ya, jenis tanaman Thailand itu adalah tanaman yang nggak kuat kondisi. Jadi nggak kuat air, nggak kuat jamur. Jadi hati-hati untuk jenis Thailand gitu. Thailand kalau umpamanya pupuknya kurang, dia akan cepat kerdil. Nah gitu. Makanya harus kita tahu arti karakter daripada tanaman ini, nanti kita tahu. Maka kita bisa mengkondisikan. Jadi kalau nanam Thailand ini perlu hati-hati jamur dengan air. Dia bukan tanaman yang tergolong kuat untuk menahan itu. Oke guys, seperti itu aja guys. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani singkong.